Artinya kerjasama kita seluruh stakeholder itu memang akhirnya mutlak harus kita lakukan. Yang pertama dalam jangka pendek, kami sudah sering berdiskusi, barusan juga Bapak-Bapak dengar dari Pak Sekda agar segera memaksimalkan upaya dengan menjalin lebih erat kerjasama dan komunikasi dengan para pihak yang mau membantu Pemda. Dalam hal ini kalau mungkin teman-teman butuh komunikasi mungkin di tingkat yang lebih tinggi, jangan sungkan-sungkan meminta kami, ya, saya terutama, untuk menjalin atau kemudian menggalang lagi komunikasi yang mungkin bisa mempercepat upaya kita. Dan yang kedua, ini yang betul-betul kami harapkan ada contoh bagus sebetulnya dari Camat Jepulou, ya, bagaimana kemudian beliau itu mendorong dan mengerahkan para kepala desa untuk melakukan penanganan sampah secara mandiri, ya, membuat tempat-tempat atau TPS, ya. Kemudian yang akhirnya nanti betul-betul dibuang itu yang betul-betul memang residu yang bisa diolah secara mandiri. Nah, ini yang kita dorong juga ke depan agar masyarakat juga ikut turut serta, karena masing-masing harus punya peran mengenai sampah. Jadi saya melihatnya memang walaupun dikatakanlah sedikit terlambat, ya, tapi daripada tidak sama sekali, mungkin istilah membuang sampah itu kita ganti dengan istilah mengelola sampah. Nah, ini yang akhirnya tadi dari teman-teman, begitu nggak bisa dibuang di tempat yang biasanya mereka buang ke sungai gitu. Karena konsep mindsetnya itu adalah membuang. Bagaimana? Nah, ini yang ke depan kita akan ubah mindset itu menjadi kita kelola. Nah, yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya Jarum itu mau menerima organik itu berapapun itu mereka akan pakai. Tapi permasalahannya adalah pemilahan dari tahap awal. Walaupun dari Bapak-Bapak, dari Pak Gubernur Rektor bilang kami sudah bilang, Pak, ya, tapi mungkin ini nanti perlu kita perbaiki tata cara penguangannya pada saat di tempat penampungan sementara. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, jadi kami juga berusaha, kemudian ini sedang kita dorong. Kebetulan, ini cerita sedikit, ya, KPK itu juga memperhatikan masalah sampah yang sebetulnya sudah jadi isu nasional, sehingga mereka itu kemudian membuat suatu rencana aksi namanya, ya, rencana aksi pengelolaan sampah berkelanjutan. Mereka dorong itu dengan penggunaan teknologi RDF atau BPJP, bahan jarak bakar timbukan padat. Jadi sampah-sampah itu nanti akan dipadatkan, dikeringkan, dan nanti akan ada istilahnya off-taker yang mau belinya itu sudah ada. Jadi ada dua, Semen Indonesia yang mau belinya, dan kemudian PLN sudah ada yang OU-nya. Tinggal bagaimana Pemda itu memilih apakah mau BPJP atau istilahnya RDF. Jadi itu akan jadi co-firing, jadi bahan untuk pembakaran bersama dengan batu bara, dan itu sudah. Jadi kalau di Kudus mereka sudah memetakan, ya, itu yang paling memungkinkan sepertinya BPJP, karena ada Tanjung Jati A dan Tanjung Jati B. Ya, mudah-mudahan nanti, ya, 2-3 bulan ke depan kalau kita sudah menemukan investor yang mau mengelola, kita bisa MOU dengan Tanjung Jati B atau PLN. Saya pikir permasalahan sampah sudah sedikit, ya, mulai sedikit, yaitu akan terurai. Tapi ini dalam jangka panjang, sehingga tidak akan menjadi lagi ini suatu permasalahan. Mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 minggu, tapi ini tergantung dari teman-teman LH bagaimana bisa menata. Teman-teman itu bisa kembali, ya, mengarahkan sampah ke tempat di mana biasa teman-teman
pembuangan sampah. Sekali lagi, kita butuh kerjasama seluruh stakeholder karena ini jadi permasalahan kita bersama, bukan hanya permasalahan Pemda. Dan ini juga yang ke depan harus kita dorong agar mindsetnya itu bukan membuang sampah, tapi sudah mulai mengolah sampah. Kalaupun terpaksa dibuang atau diarahkan ke tempat akhir sampah yang Pemda kelola, itu betul-betul residu yang sudah di wilayah sudah tidak bisa diolah. Saya pikir itu bisa kita lakukan, Ya, nanti juga Pak Kapolres sangat mendukung dan mereka kita akan kumpul sama-sama seluruh Forkopimda termasuk PPRD untuk membicarakan seperti ini. Malulah kita sudah berapa kali terima adipura, terus cuma persoalan seperti ini menjadi tergagap-gagap rasanya. Ya, rasanya saya yakin ini walaupun kita sebut bencana, tapi bukan persoalan yang tidak bisa kita atasi. Ya, makanya saya terima kasih sama teman-teman paguyuban yang mau beraudiensi, ya, dan kemudian melihat bahwa kami, Pemda, Pemkab Kudus khususnya itu tidak berdiam diri. Tapi kami juga mohon masyarakat juga diberikan kesadaran. Mungkin nanti sepulangnya dari sini, Bapak-Bapak mulai mensosialisasikan kepada stakeholder di masing-masing wilayah untuk menyatakan bahwa ke depan Pemkab itu akan mendorong yang terutama adalah pengelolaan mandiri yang lebih dahulu. Ini yang kami akan komunikasikan dengan para kepala desa dan sebagai ujung tombak dari pemerintahan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dengan upaya-upaya bersama seperti itu, tentu saja dengan dukungan teman-teman dari TNI dan Polri, saya secara pribadi sih optimis bahwa masalah ini 1-2 bulan ke depan bisa kita lalui. Ya, tapi untuk dalam jangka pendek, saya sering juga diskusi sama Pak Mondelo gitu, terkait ini permasalahan. Beliau sudah melakukan berbagai upaya, walaupun Pak Sekda bilang memang harus ditetapkan, Pak, ya, terutama masalah konstrain waktunya kira-kira berapa, biar teman-teman ini juga punya bayangan sambil mereka mengolah di dalam, tapi mereka juga bisa yang residunya ini kapan bisa kita riset. Pak Halim, menurut terkait dengan waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Uji, dengan coba perhitungkan waktunya, karena memang ini yang ditunggu. Kalau dengan hanya berupaya terus tanpa ada target waktu, itu tidak menyelesaikan masalah. Tolong dalam 1-2 hari ini install alat untuk nanti memompa ke IPAL itu harus sudah terpasang. Untuk penyedotannya, pemasangan pipa dari kolam licin ke IPAL itu harus sudah terpasang. Kalau hanya menyalurkan ke parit-parit, kembalinya nanti ke sungai lagi, Pak. Karena kolam licitnya sudah tidak berfungsi. Jadi 1-2 hari ini ditarget untuk nanti install alatnya sudah bisa terpasang dan harapannya sudah bisa beroperasi. Dan tolong dari teman-teman LH, Mas Hedi, Bu Medi, Pak Eko, disupport Pak Kadi supaya nanti dalam jangka waktu 1-2 hari ini kolam IPAL sudah bisa mengolah lindinya. Oke. Kemudian terkait bau, tetap komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan untuk penyemprotan ekoenzimnya. Karena ketika sudah disemprot, sesuk terus mambune.
Nah, ketika seperti itu karena apa? Karena tumpukannya bercampur antara yang organik dan anorganik sehingga akan menyulitkan panjenengan sendiri. Satu dua hari Pak Ayu, ya, tidak ada kompromi. Kalau perlu lembur, tadi sudah disampaikan ini bencana, sehingga tidak ada kesempatan untuk terabas, tidak ada kesempatan untuk apapun, fokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Dengan masalah TPA, sekali lagi kami sebetulnya itu sudah siap, karena ini kan berproses. Cuma mohon izin, kami mohon bantuan untuk pendekatan dengan masyarakat yang ada di Tanjung Rejo ini Pak, dengan aparat keamanan Pak. Jadi pendekatan kami ini biar bisa menuju kepada masyarakat ini, karena ini kan proses Pak. Paling tidak kan mungkin ada semacam uji coba atau bagaimana lah, karena tidak bisa kami itu terus seperti yang tadi Bapak sampaikan, 2 hari kami siap, ada tenaga, nanti kami angkut, kemudian kami proses di depan. Namun kalau masyarakatnya masih kekeh, ya ini mohon bantuan dari aparat keamanan untuk bisa membantu kami dalam hal proses negosiasi pendekatan ini Bapak. Ini solusi untuk jangka pendek. Kemudian untuk masyarakat bentor, kami siapkan termasuk juga tenaganya Pak, termasuk juga pengangkutannya. Walaupun sebetulnya itu kalau misalkan teman-teman bentor ini kalau sudah terpilah betul, itu bisa langsung dibawa ke jalur koasis dan kami siap mengawal. Tapi kalau misalnya menghendaki supaya berada di sana, ya kami siapkan. Dan tentunya juga kami harus pilah-pilah benar Pak. Jangan sampai semuanya itu masuk di sana. Nanti kan menjadi TPA lagi, TPA sementara di sana. Jadi dalam tanggap untuk bencana yang kita tangani kan satu. Solusinya begini, kita kan desa itu kan ada pokok, ada tanah desa. Ini solusi. Kita bekerja sama dengan kepala desa. Saat ini kita buang di tempat pokok tersebut dengan catatan untuk menangani ini sifatnya sementara. Nanti tolong dari transportasinya, dari PKL-nya dibuat TPA sambil nunggu TPA dibuka. Ini dalam situasi kedua. Kalau keterangan-keterangan tersebut Pulau Rodo pesimis, tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan ini wewenang dari kabupaten sebagai birokrasi kepala desa. Niki baru penawaran Pak. Ini kalau dereng rembukan kali konco-konco. Setelah saya mengamati, apakah teman-teman saya setuju dan tidak, saya tidak tahu. Mergo niki langsung melihat situasi seperti ini. Jadi saya tidak berkoordinasi. Pak kita taruh di bengkok desa, nanti sambil nunggu TPA, dengan catatan pulau buang di situ. Nanti kalau banyak baru operasionalnya pakai transportasi LH. Pulau siap membantu negara. Jadi desa setempat. Ini kalau matur niki bukan jaminan, pulau niki inisiatif pribadi. Karena yang kita perlukan adalah saat ini bukan untuk jangka panjang. Sehingga kaitannya dalam darurat. Itu masalah milah memilah. Milah memilah niki pun pulau balai. Pergo itu harta karun. Konco-konco ini dari dulu ke ini
maksud bangsa kita juga bisa tanpa ada kita ini, Kudus tidak akan menciptakan yang bersih, bahkan mendapat adiluwa. Kita betul. Nah, kalau kita bicara pilah, buat pulau ini berkeliling saja. Sampai yang cek sopir tintor pemain racunnya laku apa? Sepayu. Itu pun hanya pulau nanggapi dari daerah tadi. Ini bencana ya saat ini. Apakah 3R tempat proses pembuangan sampah saat ini kita boleh membuang ke sana? Karena pertanyaannya ini dalam bencana. Nah, sambil kita pikirkan ke depannya untuk mengatasi bencana ini. Karena ini bukan gawat darurat, bencana. Ya. Itu satu. Nek angsal, saya guru, tempatnya di mana? Konco-konco, ini solusi Pak ya, membuang ke tempat lokasi tersebut. Sambil TPA ada kejabatan pasti ya, karena sampai saat ini dari dinasnya tidak bisa memberi jawaban kepastian. Yang saya tunggu hanya kepastian. Singkatnya, baru saja kita selesai pertemuan terkait masalah sampah juga. Mohon izin untuk memberitahukan dengan Pak Menko mengenai persoalan sampah. Kalau kami, karena sifat konservatif kami menganggap ini bukan darurat tapi bencana. Jadi kenapa kita sebut bencana? Agar kita punya rasa peduli yang kuat bagaimana menyelesaikannya. Walaupun kalau kita golongkan bencana itu harus ada tahapan sedemikian. Tapi paling tidak mindset kita itu kita golongan ini sudah bencana dan harus ada solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ada di sini, kami Pemda berusaha untuk memecahkan masalah paling tidak ada solusi jangka pendeknya, ada solusi jangka menengahnya, dan solusi jangka panjangnya. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu terima. Tapi kami juga butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena persoalan sampah itu bukan hanya persoalan Pemda, tapi persoalan kita semua. Yang pertama tentu bukan bermaksud mengkritik, tapi selama ini memang mindset kita selalu hidup. Ya, kita selalu bilang membuang sampah pada tempatnya. Mindset kita itu membuang, bukan mengolah sampah. Nah inilah akhirnya semua ikut membuang, jadinya bertumpuk. Ya, belum terlambat. Mari kita sama-sama nanti cara mengolahnya seperti apa. Tadi cerita dari teman-teman vendor, Pak, sekarang sudah ada yang mulai membuang ke sungai karena tidak diangkut. Nah, itulah saya bilang salah satu efek negatif dari mindset membuang. Jadi pada saat orang tidak bisa membuang tempat yang biasanya dia buang ke tempat lain, yang penting bisa dibuang semua. Jadi begini Bapak Ibu, jadi tadi sudah kami putuskan sementara ya. Yang pertama bagaimana kita menangani sampah-sampah yang masuk, kemudian sampah-sampah yang ada di perkampungan. Yang pertama tentu saja kami berterima kasih kepada Camat Jepuluh yang sudah menggerakkan desanya untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Ini yang akan kita dorong juga ke seluruh kecamatan yang ada di Kudus, termasuk ke desa-desa, agar mereplikasi upaya-upaya yang sudah diinisiasi oleh Camat Jepuluh. Kemarin saya juga sudah bicara dengan Camat Jati, belum ketemu pada saat kita cek ke lapangan. Dia bilang, ya, kami akan laksanakan seperti itu, kami akan mendorong para kepala desa untuk melakukan pengolahan sampah Kudus secara mandiri, sehingga nanti diharapkan yang betul-betul dialihkan atau diolah oleh Pemda itu hanya residunya,
betul sampah residu, sampah yang belum. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, barusan saja tadi diputuskan bahwa yang pertama adalah bagaimana kita bisa menggeser sampah-sampah organik itu ke oasis, ya, terutama sampah-sampah yang gunung, karena berdasarkan hasil data yang kami peroleh dari Dinas PKLH, ternyata sebetulnya sampah kita itu 60% organik, artinya sudah ada sebetulnya tempat pengolahannya, ya, tinggal bagaimana kita memperbaiki sistem manajemennya sehingga sampah itu kemudian tidak tertumpuk terlalu lama sehingga menimbulkan, ya, ini terkait pengolahan sampah itu ya. Terus yang ketiga, ya, itu jangka pendek, jangka menengahnya. Jangka panjangnya kami sedang berinisiasi untuk mencari investor terkait dengan pengolahan sampah dari BPJB atau RDM. Off-takernya yang hobinya sudah ada, yaitu PLN maupun SIB. Ya, jadi kalau PLN yang paling dekat di Kudus itu Tanjung Daerah dan Tanjung Jati, ya, saya pikir itu lebih pas rasanya untuk jangka panjang, sehingga nanti kalau ini sudah berjalan pengolahan untuk membentuk bahan bakar BPJB atau bahan bakar tumbuhan padat yang menjadi co-firing dari PLTU, itu lambat laun kita akan bisa teratasi. Tapi tentu saja ini jangka panjang. Nah, jangka pendek juga terkait dengan keluhan saudara-saudara kita di Tanjung Rejo terkait 3 hal, ya, masalah bau, kemudian masalah sampah yang berserakan dan air dingin. Baru saja tadi diputuskan bahwa untuk air dingin kita akan meningkatkan atau memfungsikan secara maksimal IPAL yang sudah ada. Jadi mungkin 1-2 hari ini itu sudah bisa berjalan. Sementara untuk bau itu kita tetap melakukan penyemprotan kita nyebutnya mungkin, tapi saya catat karena istilahnya saya tidak begitu hafal juga, green. Dan yang ketiga, bicara masalah sampah yang berserakan, kita sudah siapkan ada kurang lebih 6 alat berat yang siap sebetulnya untuk menata sampah, sekaligus kemudian juga menutup dengan urukan-urukan. Ya, selain dengan urukan juga kita akan usahakan dengan tutupan dengan namanya apa ya, eco, yang tutupan seperti plastik itu dan biar sampahnya tidak berlalu. Ya, jadi itu yang kita upayakan untuk mengatasi keluhan dari saudara-saudara kita di Tanjung Rejo. Ya. Tapi tentu saja di sini sekali lagi yang dimohon kebesaran hati Bapak Ibu sekalian, ya, untuk melihat dan mengawal upaya Pemda secara maksimal. Apakah benar yang akan dilakukan? Tapi tadi Pak Kapolres juga hadir tadi, bagaimana Pemda, ya, terutama jajaran PKLH, Mustafa juga izin melaporkan, mereka akan berkomitmen 2-3 hari ini untuk memaksimalkan itu sehingga paling tidak keluhan dari saudara-saudara kita di Tanjung Rejo itu bisa teratasi. Tapi ini yang terpenting juga Bapak Ibu, bahwa di sini sekaligus juga kami mohon kesediaannya untuk memberi kesempatan, ya, karena ini desakan, bukan desakannya. Artinya Pak, kami akan bisa bekerja lebih maksimal mengenai itu kalau TPA itu diberikan kesempatan untuk dibuka, ya, 3 atau 4 hari atau seminggu, terserah Bapak seperti apa. Tapi mohon sekali lagi, tolong dikawal pekerjaan teman-teman. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan janjinya, ya, monggo silakan ditutup kembali. Silakan kalau tidak maksimal. Ya, kita tidak juga bisa kemudian memaksakannya, karena kami merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman itu. Karena kebetulan, ya karena tugas, Pak, saya 2 kali mengalami hal terkait sampah.
Yang pertama di DKI Pak Manijin persis sama keluhannya seperti itu di Bantar Gebang waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi gejolak. Mudah-mudahan di sini juga tidak ada lagi gejolak. Tapi sekali lagi memang dibutuhkan kerjasama dan keterbukaan dari kita. Nah yang kedua, bagaimana kita merubah mindset sampah dari kata membuang itu menjadi mengelola. Nah ini yang mau kita juga dorong ke Bapak Camat, Kepala Desa sekalian, agar mulai memfungsikan pengolahan sampah secara mandiri, sehingga yang nanti yang betul-betul dialihkan pengelolaan ke Pemda itu yang betul-betul residu, sehingga tidak terjadi lagi sampah-sampah atau penumpukan sampah-sampah yang berserakan tanpa bisa diolah. Mungkin itu saja. Hampir seluruh warga Kudus ini sudah terdampak atas sanksi dan kita menyadari itu. Cuma kalau kita tidak kawal terus itu nanti akan seperti tahun yang kemarin, nanti akan ada penanganan ternyata berjalan bersama saja. Nah makanya ini, dan selalu kami sampaikan, kami itu sebagai anak itu mau sumber kesehatan sama dari kalau BPTP kan kalau sama ini dari sebagainya. Alhamdulillah ini sudah mentok kayaknya Pak PJ Bupati hadir, Polres hadir, dan Pak DPR juga bisa hadir. Nah makanya dari 7 poin yang kita rangkum ini itu merupakan suatu jangka pendek, maka juga yang berbagai masalah ini diatasi dengan cara biologis tsunami, oleh usulkan dan tidak cair. Nah, parameter yang menjadi parameter kita untuk mengoperasionalkan tadi menilai sampah tidak ada air lagi itu paling tidak ada 7 poin ini. Kali ini itu kita berhasil dari konsultan pemerintah saya. Jadi ketika beliau sudah mengatakan mas kita masuk ke sungai bisa dikatakan aman, walaupun belum 100%, itu kita segera melakukan tujuan beberapa, insya Allah bisa menjadi. Kemudian dengan catatan yang kedua lebih banyak itu penanganan yang cair itu tidak hanya untuk penanganan darurat saja, tapi secara berkala. Nah itu nanti dibangun sistem berasa yang baru dengan konsep modern, yaitu memproduksi secara teknis. Kemudian untuk kita yang baru mungkin pada di sudah menyampaikan akan ditutup dengan eco-green, eco-membran, geomembran. Nah itu insya Allah kami juga sudah bisa menerima. Kalau memang nanti realisasinya sudah ada, jangan di sini menyampaikan aku tidak ada realisasi. Kemudian masalah transportasi, Bapak. Masalah transportasi dari awal kami sudah sangat mengeluhkan dari sampah yang jatuh dan juga dari kebisingan suaranya. Karena menurut kenapa kalau sudah tidak ada itu kan bisa terhilang. Kalau ada kenal ngobrol, namanya terhilang. Tapi kalau ada yang terhilang apa yang itu tadi monggo solusinya seperti apa, tapi komunikasi sama komunitas pengelolaan transportasi pribadi itu bagaimana menunggu keberadaannya. Kemudian pengelolaan sampah berbasis teknologi modern itu tuntutannya itu jangka panjang besar. Teman-teman semuanya, khususnya warga Tangerjo, apapun yang menceritakan 7 permohonan tadi, saya pikir sesuatu yang baik. Persoalan yang memang harus segera kita eksekusi, kita laksanakan, itu adalah jangka pendek. Bagaimana sampah di kota itu tidak menjadi problem, bagaimana sampah di pasar itu tidak ada masalah. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Pak Kades sama masyarakat. Ya tentu kita kembalikan fungsi. Saya tadi bisik-bisik memijit Pak Bupati sama Pak Sek. Tadi Mas Ferry yang ahli kimia katanya itu dengan dana yang sangat murah Pak. Ngomong sama DPR itu 30 juta Pak katanya. Saya bilang sama Medan kita ini kalau rasa nggak kena 1 triliun tuh
begitu. Makanya ini saya datang ke sini desa kamu 30 juta kali 6 Pak gitu. Itu Pak Kle hanya kling gitu aja sama aja. Selesaikan Pak Kle selesai Pak. Selesai kan? Caranya gimana? Pak Kle ini orang yang fasih dan paham. Gunakan dana atau juga cukup. Yang penting satu, saya komitmen mohon izin ya. Kalau nanti ada permohonan dari kabupaten, desain secara besarnya kayak apa, mau dibikin apa, ajukan nanti kami ajukan ke Bapenas. Tapi sendiri dengan catatan satu, libatkan desa Tanjungrejo. Jangan sekali-sekali ada main-main. Begitu kau bulanan, saya orang yang pertama kali melaporkan. Saya bicarakan. Ini pesan saya. Karena jangan sampai dimana Pak Mustafa ini, oh ini daerah pemilihannya bila proyek, awas. Ingat Tanjungrejo dulu. Ketika berdua hukum, semua kepala desa, semua camat, kalau kau buka peta jalan ini, tak potong leher. Dan kalau ada yang melanggar tanah, saya pastikan saya bicara. Ingat tak? Dan aman tuh. Ini yang penting. Maka saya minta kali ini, mari kita tidak usah berbanyak diskusi, mari kita lakukan. Kita buka itu sana, segera nanti diskusi. Nanti tahapan pertama yang paling besar bagaimana menangani ini banyak supaya masyarakat tidak terdampak. Setuju nggak? Clear ya? Wes STF dulu bangun. Orang usah kakak ngomong seperti dilakoni. Dan ini nanti termasuk saya menizin Pak Bupati, barangkali semua camat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus berserta kepala desa dan kepala kelurahan berkewajiban untuk membersihkan dirinya masing-masing. Ini tanggung jawab. BPBD sudah siap, juga nanti Kesbangpol juga akan dibantu Pak Aman, ya Pak Camat juga segera bergerak, sehingga semuanya memalukan Bapak. Ini viral kan? Udah jadi perbicaraan Pak di Senayan. Dikira saya ketua mata, malu lah saya gitu loh. Ini gara-gara si Gus tidak bikin deh. Teriak-teriak benar-benar. Untung kau belum berserahkan sampai itu di beberapa. Hati-hati janganlah sama orang tua ini. Ya. Kau masih sayang saya masih mau bantu. Tolong jangan sama kamu. Kami langsung dipanggil, pulang kau sekarang. Bereskan itu. Ini gara-gara si Kris ini, Pak. Wih, ngerti ya. Jadi jangan dipikir jadi DPR sekarang itu ada lompat persoalan di wilayah kita sekarang. Seperti Pekalongan, ayo. Mantan Bupati dulu sekarang jadi DPR hari. Dia juga sama, saya juga langsung tegur, Pak. Kita telah bersama-sama, Pak. Nggak takut bulan, saya konfirmasi. Jadi hari ini, Pak, tolong saya ini wakil rakyat. Kalau mata telinga saya tidak mendengar masalah, maka saya berkata, jangan kau pikir DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kalau ada sesuatu, mohon izin tidak menerima rasa hormat Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Sekda, para asisten. Kalau ada sesuatu sampaikan dengan cara yang baik yang sah. Masa orang putus demosi? Ada apa sih? Kalau ada masalah, kenapa kalau bisa diselesaikan tidak diselesaikan sih? Jadi saya rela tolong 7 permohonan, ya jangan 7 tuntutan. Kalimat itu penting. Betul-betul dia bersama saya menjadi sombong. Oh permohonannya. Oke, yes. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini hari ini kita sama-sama untuk datang ke lokasi. Saya melihat yang menyaksikan Pak Bupati, Pak Kapolres. Saya minta hal ini baik sama dalam waktu dekat Pak Sek. Oke clear ya. Nanti dari teknisnya biar ini ya. Saya tidak melalui Pak. Kalau nanti ada bantuan itu melalui kabupaten, lokusnya pada desa. Peruntukannya jadi jelas. Supaya nanti satu desa kontrol, yang lain kontrol, semuanya clear. Tadi Mas Wami butuh berapa? Kamu 30 juta kali berapa tadi? Kali 6, piro aja? Hanya itu.
Ya kayak nggak usah aneh terus begitu diturutin nanti tambahin apa tambahin ya mas. Harus clear ya. Ya, bisa tidak ada yang tidak bisa. Ini teman-teman kira-kira apa yang saya sampaikan setuju nggak? Jangan kau bicara di depan Pak Bupati, di depan Pak Kapolres, depan saya, ya, baru pengawas. Taparan disampaikan. Saya keluar dari seperti dulu lagi. Saya ingatkan, jangan lagi ada protes, ada demo, proses ini nanti biar Pak Bupati memerintahkan Pasek untuk buat time schedule-nya. Sama-sama dari sekarang nanti baru. Kalau ke saya mungkin nanti pengguna dari pemerintah daerah ke Bapenas melalui saya nanti saya akan aloket acaranya. Tapi single member. Artinya sekaligus bagaimana sampah ini permasalahan menjadi produktivitas yang menjadi unggulan. Harus itu. Tadi jangan tetap pembuangan proses. Nah ini nanti harapan saya betul-betul bisa dilaksanakan, ya. Kalau nanti Pak Bupati sudah tidak di Kudus, Pasek sudah purna, saya juga sudah purna lama di Kudus, setidaknya Pak Kapolres sudah dari Kapolda, mendengarkan ini ya bahagia. Itu ternyata Pak yang saya doakan itu bintang 2 semua Pak dari sini, dan sekarang masih komunikasi semua Pak. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita karena waktunya juga tidak terlalu panjang, kita clear ya. Mohon izin Pak Bupati, saya tidak bisa basa-basi, intinya apa, persoalannya apa, kita selesaikan. Dan harapan saya tolong seluruh OPD, tolong, saya minta tolong ya, dan perintah ya, karena saya bukan Bupati, tolong peduli. Tadi kami juga sudah ketemu dengan kemudian kami juga sudah sampaikan beberapa juga permasalahan utamanya yang paling besar. Mungkin Mas Kari sudah komunikasi dengan teman-teman dari kami tadi sudah sampaikan di teman-teman paguyuban Depok bahwasannya permasalahan utama terkait dengan budi dan dengan budi karena mereka ternyata punya empat cuma 20 karena mesinnya belum dan karena terjadikan karena kolam licin sudah tidak berfungsi. Saya tadi 1-2 hari ini untuk menyelesaikan kolam licin itu dipompa ke ipal, kemudian nanti supaya bisa dikelola di sana, manakala nanti sudah dikelola di sana dialirkan airnya sudah tidak seperti itu. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan harus melakukan harus dengan HIT dan Poltron untuk hari ini kayaknya sudah mau install mesinnya. Terus kemudian dengan murah mereka dengan bahannya, kemudian ini yang ketemu pipanisasinya. Berikutnya nanti yang dari bawah ke atas rencana kami dengan SK. Kami janji hari ini mudah-mudahan nanti bisa dibantu dari SK sehingga nanti di 2000 depan sudah tidak ada masalah. Jadi pada prinsipnya tadi kami sudah berkomitmen permasalahan air ini 2 hari harus selesai. 2 hari harus selesai. Saya minta teman-teman LH meskipun ini panjang oleh price karena saya tadi dulu ketika Markus dulu kalau saya sakit itu pelanggaran jadi itu Bapak Ibu sekalian
kami komitmen terkait dengan penyelesaian pertama ini yang jadi masalah kami. Tidak hanya pencemaran tapi segalanya. Dan itu aliran sungai. Jadi kami berkomitmen untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan nanti siang sudah bisa kami juga untuk menyelesaikan pertanyaannya kedua dan kedua yang pada kemudian selanjutnya tadi yang terakhir pengalaman jual berkenaan itu sendiri. Tapi tadi saya sudah diskusi dengan Pak Des selama sekian tahun. Tanjung Rejo itu belum pernah dapat masalahnya dan keuangan yang terkait dengan sampah. Insya Allah ini berubah kami perjuangkan sampai pemahamannya sepanjang bersama saya dalam waktu perubahan. Pak Ades bisa menangani kita perjuangkan. Jadi harapan kami terkait dengan kondisi sampah komitmen ini kita sudah bersama. Terus viral jangan sampai viralnya karena viral sampah itu kami juga saya kira itu dari kami kabarnya nanti untuk yang lain-lain mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Berharap kepada seluruh warga masyarakat Kudus ada sebuah kesadaran tidak membuang sampah di sembarang tempat. Mulai hari ini, insya Allah atas perintah Pak Bupati semuanya akan bisa clear, dan kehadiran Pak Bupati ini merupakan satu monumental kita bahwa kita bersama-sama kita dari masyarakat kembali kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga bersama, sehingga ini semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kita semua sama-sama hidup dengan penuh kenyamanan, hidup sehat, karena saya berpikir ini musim hujan, kalau sampai semua nanti terkumpul pada satu tempat atau tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, yang akan satu tentang kesehatan masyarakat. Berarti hari ini bisa dibuka Pak? Banyak sesuai kesepakatan kita akan buka. Untuk dari DPR RI Pak, rencana ke depan untuk pengelolaan sampah sendiri gimana Pak? Kalau kami itu kan fungsi dari DPR ini kan dari wakil rakyat ya. Ya tentu apa yang menjadi konsep dari pemerintah daerah itu yang akan kita tahu. Kalau bicara support yang misalnya anggaran dan lain sebagainya, insya Allah sepanjang ini yang mengajukan kepada daerah, insya Allah Bapenas nanti akan. Betul Bapenas kan juga menerangkan. Sehingga nanti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Cuma pesan saya tolong jangan sekali-kali siapapun benar libatkan masyarakat sebagai kaum, karena ini uang negara. Ini adalah jangan sekali-kali berbicara. Ini pesan saya seperti hanya ketika dulu kita membuat nanogroup, ya, mau apapun ceritanya, semua harus punya komitmen. Ini demi masyarakat dan demi Kabupaten Kudus. Bahwa Pemda itu berupaya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda bagaimana upaya jangka pendeknya untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan, terutama masalah sampah-sampah organik yang sebetulnya ini yang menjadi masalah utama sampah organik. Padahal sampah organik kita itu ternyata komposisinya 50% merupakan sampah yang sebetulnya juga sudah ada tempat penyimpanan hasil. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya ini sebagaimana komitmennya bahwa kita bisa memilah sampah-sampah organik itu untuk berbagai action untuk diolah bekerja sama dengan pihak Indonesia. Nah, yang kedua, Pemda juga harus juga berkomitmen untuk tanda kutip memenuhi permohonan dari masyarakat mengenai dampak ini. Nah, ini yang tadi saya juga bahwa mudah-mudahan dalam waktu 2 hari masyarakat ini untuk sampah yang diserahkan sudah harus bisa diselesaikan.
Ini kalau hujan berarti limpas. Ya, dulu limpas sampah sampai di sini. Sek ditutup mana kemarin? Ini Pak, sementara ini Ditinggikan. Ini tinggikan, kami bikin kantong-kantong air. Enggak, sing ditutup enggak boleh. oh dari Ini saya uruk 1 meter. Ini sini. Itu untuk menangani sementara. Mas aku lagi nak. Batu dapat apa? Batu dapat apa? Kalau mau kan. Saya